Halo semuanya, bertemu lagi di Rusmoto di Behind the Bike bersama Mas Adit Sur. Waduh, luar biasa, suatu kehormatan ini kita Rusmoto diberikan waktu di padat syutingnya Mas Adit. Thank you banget loh Mas Adit. Oke, sama-sama. Nah, kebetulan By the way, ini di lokasi syuting gua. Ya. Kita udah janjian sama Mas Aril untuk ketemu dan juga pengen tahu kan gimana keseharian gua, syuting gua kayak apa. Akhirnya dia datang ke lokasi gua. Waduh, luar biasa. Dan pas banget lagi sini lo lagi dikit ya? Iya. Wah, emang luar biasa banget ini. Dan ngomong-ngomong kebetulan Mas Adit Sur ini adalah satu komunitas kita, Bro. Iya, kita di Somplak MC. MC itu bukan motor club. Iya, tapi model congor. Model congor. Jadi memang udah happy aja nih. Betul. Nah, dan Adit Sur ini memang orangnya humble banget dan baik banget di ini, makanya gue pengen sharing-sharing banyak seputar inspirasi dan otomotif pastinya Bro, kalau berkenan. Boleh kan? Boleh dong. Boleh ya. Nah, jadi yang penasaran langsung aja di Behind the Bike Rusmoto. Bro Adit, thank you banget loh waktunya hari ini udah nyempetin buat gua Rusmoto. Thank you banget ya. Dan gua pertama kali pengen ngucapin dulu selamat buat kelahiran anak ketiganya yang namanya Atarsya Zayden Junior namanya. Wah, luar biasa ya. Dengan masih baby face ya. Anaknya udah 3, Bro. Semoga gua bisa cepat nyusul ya, Dit ya. Amin, ya Allah, amin. Wah, luar biasa. Tapi kan gua sama Adit ini biasanya sekering nongkrongnya itu di Somplak MC. Di mana kita? Di Galaxy. Di Galaxy. Nah, nggak tahu banyak nih tentang Adit dengan kesibukannya. Tapi sebenarnya kalau boleh cerita, Bro, ini kan lo ini udah dari tahun berapa sih, Dit, sebenarnya di dunia syuting ini gitu? Syuting itu dari 2005 dulu. Oke. Itu juga nggak sengaja karena dulu nemenin kakak casting. Oke. Terus akhirnya gue ikut casting juga. Kakak gue nggak dapet, gue yang dapet kayak gitu. Iya. Nah, Terus akhirnya kita bareng-bareng, abang gue syuting, gue juga syuting gitu. Sampai sekarang pun juga abang gue masih syuting, gue juga syuting. Jadi 2005 sampai 2022 saya masih konsisten di dunia entertain. Wah, itu luar biasa loh. Itu gimana caranya, tipsnya? Bisa, kan nggak semua orang loh bisa selama sekarang tahun 2022 berarti 17 tahun, Dit. Betul. Bisa konsisten itu gimana? Konsisten satu, ya acting sih ya, yang harus diasah tuh yang paling penting tuh acting. Kedua, manajemen waktu. Oke. Karena kan kita di sini kan kerja sama tim. Jadi mau nggak mau manajemen waktu kita tuh harus bener-bener di hire banget. Soalnya kalau misalkan kita telat atau gimana, pasti omongan tuh pasti nyebar ke PH. Jadi otomatis kita harus konsisten di masalah waktu. Gitu. Sama attitude. Attitude tuh nomor 1 ya? Nomor 1. Kalau kita attitude nggak bagus dan lainnya balik lagi yang tadi gue bilang, omongan tuh pasti dari PH ke PH pasti kedengeran. Iya. Seperti yang Bang Alfi bilang biasanya. Apa tuh? Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Betul. Wah, luar Adab itu biasa. Bang Alfi itu omongannya, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Tapi memang kalau yang pertama kali gue, jujur ya Dit ya, gue pertama kali ketemu lo ini, gue nggak nyangka lo, Bro. Apa tuh? Coba nih, penonton sekalian pasti nggak ada yang tahu. Pasti nyangkanya umurnya 25, 27. Sebenarnya aslinya sih masih 17 ya. Iya. Oh, gue kaget banget ya. Ternyata udah kepala 3 dan anaknya 3 lagi. Iya. Itu gimana cara tips ngerawat ini, gimana sih? Banyakin minum air wudhu. Oh, gitu ya? Bercanda. Nggak tahu sih, jadi kayak hidup bahagia aja udah cukup. Happy ya? Betul. Apa arti suatu kebahagiaan buat seorang Adit Sur? Kebahagiaan gue sekarang ya di titik sekarang, ngeliat istri tersenyum sama anak bahagia udah cukup. Wah, gila. Jujur gue ya, kayak gitu, kerja kan gue juga buat anak istri juga kan. Hobi di luar dari situ ya, maksudnya bahagia gue ya gue ngeliat anak sama istri gue hidup bahagia sama tanpa kekurangan itu udah cukup. Oke. Wah, simpel, padat, jelas, dan menusuk. Luar biasa. Soalnya rezeki kita itu jadi dari doa istri sama anak gitu loh. Gue nggak memungkiri kalau sinetron gue nih sekarang kan udah sekitar 355 episode ya. Iya. Jangan lupa nonton nih Anak Jalanan. Anak Jalanan, oke. Gitu, Pokoknya hari. ada episode yang diangkut tuh. Pokoknya intinya isinya fighting sama riding aja. Intinya sama dengan hobi gue dengan motor juga. Di jam berapa tuh tayangnya? Tayangnya jam 9. 9 malam. 9 malam gitu. Jadi abis kalian pulang kerja ya kan sambil nonton tuh Adit Sur di situ. Jadi gue bilang tadi kayak gue bisa panjang episode kayak gini ya dari doa istri sama anak-anak gue gitu. Itu yang paling utama dan adab tadi ya. Betul. Tapi dalam lo meniti karir ini, Dit, ini kan maksudnya ngomongin enaknya nih, indahnya. Tapi di balik itu semua kan pasti nggak segampang apa yang lo omongin kan. Betul. Apa sih titik di mana pada saat itu tersulit gitu, di titik terendah lo? Dan yang lo lakuin apa? Pas merintis ya. Yang merintis kan kayak casting di mana-mana belum tentu dapet gitu. Jadi kayak masih berusaha. Yang penting konsisten sih sebenarnya.
Jatuhnya semua orang juga yang tadinya nggak bisa jadi bisa kan. Dan balik lagi ke apa namanya, attitude kita, acting kita. Kalau misalnya kita bagus juga pasti kan kepake terus kan. Habis dari judul ini pasti kepake lagi di judul yang lain kayak gitu. Jadi paling capeknya gitu, bolak-balik casting kita belum tentu dapat kayak gitu doang sih. Itu ya. Sama sistem waktu kerja gua kan beda sama orang kantoran ya. Iya. Kadang-kadang nih gua kayak syuting hari ini nih bisa callingan gua dari jam 9 pagi bisa pulang-pulang jam 12 malam atau ya kayak gitu loh. Intinya nggak ada manajemen waktu yang konsisten untuk pulang jam segini, jadi masih ya jadi pulang pagi kayak gitu, berangkat pagi pulang pagi. Rutinitas yang luar biasa padat banget tuh ya. Iya, betul. Kembali lagi, Dit, momen yang paling lo nggak bisa lupain, mungkin lo bisa sharing, dan itu kayaknya momen berharga banget dalam hidup lo gitu, dan itu mungkin terendah banget, dan lo akhirnya nggak kerasa bisa lewatin itu. Apa Ada ya? nggak yang menurut lo itu kayak momen banget, sehingga lo yang menjadi seorang Adit yang seperti ini, yang kuat, yang tegar? Sebenarnya momen yang paling sebenarnya masuk dunia entertain itu serba ketidaksengajaan. Oke. Itu momen yang menurut gue yang gue bisa masuk ke dunia entertain sekarang itu yang ketidaksengajaan itu, yang gue nemenin abang gue casting, gue mau daftar kuliah, gue nebeng sama dia, terus gue tiba-tiba dipanggil sama agensi casting aja gitu. Oh nggak bisa misalnya belum ngerti acting kayak apa, enggak kok cuma biodata dan lain-lain. Akhirnya gue ikut casting juga, cuman ngasih tahu nama sama biodata gue, akhirnya yang dapat gue bukan abang gue. Dan selanjutnya itu nggak, alhamdulillah diperlancar, dapat iklan, jadi kayak yang tidak sengaja itu yang menurut gue masih sampai di otak gue tuh masih ke-save sekarang. Jadi kayaknya sebenarnya ini momen lo tadinya nggak ada kepikiran untuk menjadi seorang ini ya, tiba-tiba karena diajak abang lo, Iya, dan akhirnya selama hampir 17 tahun akhirnya jadi malah pekerjaan utama lo ini. Betul. Malah kan gue kuliah di ekonomi kan, nggak ada hubungannya sama dunia entertain kan. Iya. Gitu. Tapi dunia artis itu benar-benar harus inovasi kreatif terus nggak sih, apa? Ya gitu, balik lagi kalau inovasinya lebih ke acting. Sama attitude. Ini attitude sama acting sama manajemen waktu, lu nggak telat dan lain-lain itu lebih prioritas utama. Iya. Karena gue pernah dengar Vino G. Bastian pernah ngomong, gue hal yang paling dia bikin malu itu ketika dia telat ke lokasi syuting. Ya begitulah, soalnya kan kita kan kerja sama tim ya, kalau misalnya telat pun juga kan yang dirugikan kan orang banyak kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong nih, Dit, ini kan di sini ada helm nih, Dit. Ya. Berarti menunjukkan banget dia pecinta motor banget nih. Betul. Ini kalau boleh tahu nih tentang otomotif, Dit, lo hobi juga gak sih tentang otomotif? Hobi banget. Oke, kalau ngomongin tentang otomotifnya nih, Dit, lo motor apa yang paling lo suka? Motor yang di otak gue yang paling gue suka Iya, yang paling lo pengen banget nih. H2R. Wah, kenapa? Itu kan motor ngebut doang, tantangan jalanan. Gue suka sama bentuknya. Iya. Gue suka sama bentuknya, dan menurut gue itu motor bagus banget sih. Iya, keren banget ya, sport banget, dan kayaknya Betul. laki banget kayaknya itu motor. Memang kan jiwa gue kan ke custom culture ya, bukan yang kayak motor pabrikan yang modifnya cuman di aksesoris doang. Kalau gue lebih ke rombak-rombak kayak kalau modif custom part-partnya, bodinya jadi mungkin. kayak bodinya gue ubah-ubah. Jadi yang sistem gue tuh di otak gue tuh gue mau beda sama yang lain. Makanya motor-motor gue kan aneh-aneh tuh dari kemarin. Iya sih. Jadi gitu. Oke, jadi kalau sekarang motor yang lo pakai apa nih, Dit? Harley Monster. Waduh, coba kalau lo bawa tadi. Bawa dong, gue di bawah nih bawa. Oh, bawa di bawah nih? Bawa. Waduh, berarti gue penasaran banget nih, Dit. Boleh gak sih nanti kita review-review? Boleh banget. Langsung nanti ya? kita ke bawah aja, kita review motor gue. Oke, langsung aja kita ke bawah boleh gak kalau sekarang? Boleh. Gue penasaran nih. Yoi. Oke ya, selanjutnya kita lihat motornya Adit Sur. Wah, ini dia nih ternyata nih motornya brother kita nih. Ini motor apa nih basicnya nih, Dit? Ini Harley Monster 853. 883 ya, 48. Oh nih, jadi dia tangkinya kecil ya? Iya, ini gua ada upgrade jadi Nightster, jadi tangkinya tuh literannya lebih besar dibanding yang 48. Kalau gitu. Kalau bawaannya berapa liter emang tadinya? Bawaannya 7. Peanut, jadi nggak terlalu gede kayak gini. Ini sekarang kapasitasnya 10 liter. 10 liter ya. 10 liter, Apa aja part-part yang udah lo modif dalam motor ini nih? Yang pertama cat gue ganti semuanya. Ini full glitter. Iya, keren banget ya. Jadi kayak warnanya itu kayak candy gitu ya? Iya, candy. Jadi ini double glitter katanya. Jadi lebih, apalagi kalau kena matahari dia benar-benar lebih keluar ya, kayak pernak-pernik gitu ya? Ya kayak gitu. Terus juga lampunya gue lihat nih udah daymaker ya? Lampu daymaker. Waduh. Terus speedometer juga ada gue ubahin ke samping. Oh ini iya. bukannya gue bikin lagi. Kalau awalnya di sini ya, kalau standarnya? Awalnya di sini. Oke. Nonong itu jadi nggak terlalu bagus dilihatnya. Iya. Saya kira gue tambahin lifting, gue tinggiin supaya kelihatan tangkinya lebih besar. Oke. Depan belakang gue tambahin. Terus knalpot juga gue ganti.
Ini joknya emang udah bawaannya begini, Dit? Ya enggak, gue custom juga. Ini gue bikin tekstur wajik gitu. Oke. Ini sebenarnya ada goncengannya tapi gue copot. Iya. Tergantung sama bini. Iya, tergantung mau ikut bisa lo pasang lagi. Ya betul. Ini keren banget sih. Tapi panas gak sih lo kalau misalnya pakai ini kan soalnya kan mesinnya agak telanjang gini, Dit? Iya, panas. Makanya kenapa Harley di jalan agak-agak ngebut ya karena itu kalau posisi diem, benar. paha kayak kepanggang. Wah, keren banget sih ini modelnya, Dit. Gitu. Terus ban depan juga udah gue ganti. Ban depan gue pakai choker. Pakai choker. Berapa duit tuh harganya? Satunya kayaknya udah 6 jutaan itu. Terakhir ya, sekitar begitulah 6 jutaan. Oke. Ban belakangnya kayaknya nyusul nih ya? Ya, ban belakangnya gue masih pakai Sinco soalnya dapat barang choker susah, jadi otomatis yang tipenya sedikit mirip ya pakai Sinco. Oh, tapi kalau lo sendiri kalau gue perhatiin kan dulu juga memang suka motor-motornya yang modelnya begini nih, yang city ride gitu. Kenapa, Dit? Karena gue bukan tipikal yang orang yang suka touring sih. Oh, gitu. Jadi gue lebih ke city ride yang kerjaan gue kan kadang-kadang kan waktu kan nggak bisa ditentuin. Nggak bisa ditembak juga waktunya. Ya paling gue menghilangkan stres gue dengan riding. Ridingnya paling dalam kota aja. Kalau udah luar kota kan lo harus spare waktu sekitar 3 hari 4 hari atau harus gimana. touring. Iya, sedangkan kerjaan gue kan padatnya. Tiba-tiba lagi touring telepon, "Dit syuting." Bahaya banget kan gue naik motor. Iya kayak gitu. Paling cepat berapa nih lo ngebut nih motor ini? Gue sekarang kalau ngebut tuh kepikiran sama anak istri gue, jadi gue agak takut. Posisi 120 aja gue kadang-kadang udah mikir. Masa sih? Iya. Nah kalau naik kereta sama soplan kenceng tuh. Iya, ya itu kadang-kadang gue nggak ngeliat speedometer tiba-tiba udah ngebut ya. Iya keren banget ya. Sih. Ya luar biasa ya, ini juga lagi padat syuting nih. Tapi kalau misalnya udah kelar nanti gue boleh denger ya, Dit? Boleh dong, boleh, siap-siap. Ini dengan khasnya Harley V-Twin ya. V-Twin. Ini kenapa tuh ganti apa custom nih? Ini gue bikin free flow sih, jadi gue bikin knalpot custom sendiri. Oh. Jadi suaranya lebih lumayan kenceng. Keren banget sih bentuknya nih. Iya, terus juga apa? Terus tutup tangki gue pakai RSD, terus ini juga pakai RSD, tutup filter udara. Iya. Terus gue tambahin ini apa? Skid plate. Ya buat biar kalau misalnya ada polisi tidur atau gimana kan ceper soalnya ya. Kadang-kadang ini buat cipratan sih. Biar ini nggak terlalu nyiprat. Masuk ke dalam jadi takutnya masuk ke mesinnya ya. Tuh, paling gitu doang sih. Tapi motor ini overheat nggak? Nggak, aman. Aman. Posisinya aman. Belum pernah gue pakai ini overheat. Paling panas, paling kalau misalkan lagi posisi macet, betis yang overheat. Iya sih. Pakai kaos kaki biasanya sih, Dit, solusinya. Tembus, Bro. Tembus. Pakai jeans. Kaos kaki bola. Iya, kaos kaki bola. Ini biasanya jeans tebel aja kadang-kadang gue kalau misalkan riding kena macet gitu, kayak San Mori kan. Makanya gue sedikit menghindari San Mori karena berangkatnya sih adem tuh. Iya, pulangnya jam 12-an atau jam 11-an itu kan udah pada macet kan. Iya. Ya itu gue ngindarin San Mori, biasanya gue night ride kayak gitu. Oke. Lo kan selaku anak motor nih, Dit. Apa tuh? Biasanya kan kalau orang bilang anak moge ini arogan. Nah, mungkin lo boleh klarifikasi sedikit gak nih? Kalau menurut lo gimana anak motor tuh sebenarnya? Itu sih oknum sih jatuhnya ya. Kalau gue sih enggak sih, kalau menurut gue kalau misalnya posisi macet ya kalau lu nggak dapat jalan ya udah lu sabar gitu. Karena ada beberapa orang yang beda ya tipikalnya ya. Kalau gue sih lebih ya udah, gue nggak mau nambah masalah dalam hidup gue. Betul. Dan juga kan tadi udah bilang juga bahwa ini kan mesinnya panas. Jadi kalau misalnya kita kebut-kebut di jalan atau ngebut, karena kalau harus pelan itu nanti overheat. Betul. Begitu. Jadi kenapa dibilangnya hari-hari itu arogan? Bukan arogan sih sebenarnya, kadang-kadang kalau ngebut-ngebut atau geber-geber dan lain-lain itu ngindarin kalau kena macet kan tau sendiri kan panas banget kan V-Twin udah gitu kan. Ya begitulah. Ini betis gue sempat melepuh juga kalau lagi kena macet. Iya, apalagi ini kan waduh nih mesinnya lo agak-agak bengong dikit langsung pes. Udah gitu kan hawanya naik ke atas real. Iya sih. Wah, ke badan juga. Badan. Jadi kayak kuyup aja udah kalau kena macet. Iya sih. Begini ya, Bro, kalau misalnya udah selesai kita boleh dengerin suaranya, penasaran banget nih. Boleh. Pantesannya lu suka ya, suaranya keren kayak gitu. Iya, begitulah. Tapi emang sukanya model-model city ride gitu ya, Dit ya? Kenapa gue pilih sponsor? Karena badan gue kan kecil. Iya. Ya paling yang ada di otak gue tuh Harley yang kecil tuh Dyna, Sponsor, Softail pun masih agak kegedean di gue. Cuman Softail masih aman lah. Di antara tiga itu, jadi selain itu kayak gue nyobain motor temen gue tuh RG, SG. Kayaknya gak gedean ya? Kayak minjem motor bapak gue. Jadi nggak cocok. Jadi yang menurut gue paling cocok di gue ya Sponsor. Iya, H2 lah. Aduh nantilah. Tapi kalau misalnya nih next nih, misalnya kan gue lihat juga lu suka inilah ganti misalnya. Next kalau misalnya habis dari motor ini apa nih, Dit?
Gue belum kepikiran sih. Belum kira, nunggu approval dulu ya? Gue iya tergantung istri. Kan tahu sendiri Menteri Keuangan istri saya aja saya harus dulu. Iya. Tapi buat teman-teman otomotif nih yang pengen tahu sebenarnya ada gak sih yang mau lo sampein tentang otomotif juga untuk klarifikasi juga bahwa Iya. anak moge itu nggak semuanya arogan juga gitu ya? Betul. Kalau Jadi menurut lo gimana bro? harus balik lagi ke taati rambu lalu lintas. Jadi kayak lampu merah lu berhenti kan kebanyakan ada beberapa kali gue lihat Iya. lampu merah Nyelonong, diterobos kayak gitu iya. kan bahaya. Kayak teman kita juga kan sempat Iya. ada yang meninggal gara-gara sebenarnya teman kita nggak salah, ijo tapi dari samping ada mobil ngebut Nyelonong. jadi dihantam. Jadi otomatis kayak agak ngeri aja gitu kalau main lampu merah tiba-tiba dari samping kan kita nggak tahu kan baca pikiran orang. Mereka juga ngelibas juga tiba-tiba tabrakan itu yang bahaya sih. Pakai helm, taati rambu lalu lintas, lampu merah. Pokoknya intinya safety riding sih. Wah luar biasa banget, thank you banget lo bro Adit. Betul. Lo. Pokoknya untuk Adit Sur jangan lupa Brori sekalian. Jadi ada namanya Brori, Bro itu. Brother Reels. Oh, Brori. Iya Oke. panggilannya. Siap, Jadi siap, buat siap. Brori sekalian jangan lupa nonton sinetronnya Adit Sur, Anak Jalanan. Anak jalanan New Setiap- Beginning setiap hari di GTV jam 9 malam. Waduh, Setiap sukses hari. banget. Setiap hari pokoknya jangan bosen, pantengin jam 9 malam. Jam 9 malam lagi galau nonton aja jadi fresh lagi pasti ya. Betul. Buat kalian yang suka otomotif juga itu kan sinetronnya tentang otomotif juga, Iya, tentang anak jalanan naik motor dan lain-lain. Oke, thank you Adit Sur, semoga Thank you. sukses selalu Amin. waktunya. Oke guys, sampai ketemu lagi di Behind the Bike selanjutnya. Nah buat kalian juga nih yang mau beli motor gede atau mau CC yang 250 up ke atas Iya. di Reels Moto. Waduh. Motornya high quality. Iya, brand ambasadornya Adit sih. Amin. Amin. Thank you, see you guys.